untuk memberikan sambutannya pada acara ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti yaitu ceramah rohani atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Awaludin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan untuk mengisi hari ini ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup di alam dunia ini. Tentu kesempatan yang masih Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Mari kita gunakan untuk bertakarub kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah ataupun Rasul. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada umatnya di akhir zaman, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan guru-guru ya, ibu kepala sekolah atau staf administrasi atau ini sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan. Insyaallah kita tetap bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Insyaallah itu akan menjadi penggugur ya kifarat atas dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta siswa siswi SMK Bumi Siliwangi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan mencoba menjelaskan ya, kita share makna dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang istri yang begitu sayang, begitu banyak ya pengorbanannya untuk ya, dakwah Rasulullah SAW. Bahkan seorang istri yang katakanlah yang kaya, ya, kaya konglomerat, tetapi hartanya untuk jihad di jalan Allah. Kemudian istrinya Siti Khadijah ini meninggal dunia. Kemudian tak lama kemudian ya, Rasulullah SAW pun
ditinggalkan oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Yang mana pamannya ini yang telah membimbing Rasulullah, yang telah membesarkan Rasulullah dari umur 8 tahun. Bahkan Rasulullah SAW ketika umur 25 tahun ya menjadi nabi, pamannya ini selalu yang menjadi garda terdepan lah. Jadi garda terdepan ini maksudnya adalah ketika ada beberapa orang yaitu seperti Abu Jahal, Abu Lahab ya, yang akan menghalang-halangi Rasulullah, maka Abu Bakar ini selalu Abu Thalib ini selalu membela Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di dalam akhir hidupnya ya, Rasulullah SAW ini agar pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ia tidak mengucapkan. Ya, bahkan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diringankan siksaannya, yaitu di kepalanya ringan ya, yang paling ringan siksa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi Rasulullah SAW yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira. Dengan apa kabar gembiranya? Dengan diangkat Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh. Nah, namun dalam satu keterangan disebutkan sebelum Rasulullah SAW diangkat ke langit yang ketujuh, ya Rasulullah SAW ini dalam satu riwayat dadanya dibelah, kemudian dicuci ya, hatinya dari sifat iri, dengki, hasud ya. Namanya manusia pasti ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan Isra, ya, perjalanan Isra. Nah, yang disebut dengan Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram, Ka'bah, ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Ya. Buraq ini dalam bahasa Arab sebutnya kilat. Ya. Jangan diartikan buraq ini sejenis kuda, ya, kuda yang ditunggangi oleh Rasulullah, itu bukan. Ya. Bukan. Ini adalah golongan yang menjelekkan ya, nama Rasulullah SAW. Tapi dalam bahasa Arab buraq ini adalah sejenis kilat ya, yang kendaraan nanti di surga kelak, insyaallah ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, nah, di sana adalah masjid kiblat pertama umat Islam. Ya, jadi sebelum kiblat kita itu ke Masjidil Haram, itu kiblat umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa, yang mana dalam satu kisah atau satu sejarah bahwa Rasulullah SAW ini pernah menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa, yaitu sittata asyara syahran, selama 16 bulan, jadi 2 tahun kurang. Nanti bahas di juz yang kedua ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Ini jadi kiblat yang pertama. Nah, kemudian Mi'raj. Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj. Nah, apa Mi'raj? Mi'raj itu adalah naiknya Rasulullah SAW ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha ya, melalui langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, Rasulullah SAW ini bertemu dengan para nabi. Bahkan dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW ini sholat ya, bersama para nabi, dan Rasulullah SAW lah yang menjadi imam ya,
Nah, kemudian ke langit yang ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Al-Khaliq yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini selalu kita ucapkan kalimat-kalimat ini ketika kita melaksanakan sholat. Nah, kita pun harus mengetahui arti apa at-tahiyat, ya, penghormatan at-tahiyatul mubarakah yang memberkahi, thayyibatu kebaikan-kebaikan lillah, semuanya milik Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Assalamu alayka, keselamatan atasmu. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, rahmat dan berkahnya. Nah, di sini tentu kalau lihat atau kita mendengar teks yang barusan, ya, bahwa Rasulullah memuji kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan assalamu alayka, ya, mengijabah doanya. Tetapi di sisi lain bahwa Rasulullah SAW pun yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun memperhatikan kaumnya dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami wahai hamba-hamba yang saleh. Artinya di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sayang sekali kepada umatnya. Tidak hanya memperhatikan kepada dirinya sendiri, tetapi di sisi lain Rasulullah SAW pun memperhatikan umatnya yang soleh dengan doa tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami, atas kita semua hamba-hamba yang soleh. Jadi kita sungguh sangat luar biasa, ya, Islam itu. Ketika kita sholat, tidak hanya kita mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan assalamu alayka, tetapi kita pun didoakan, ya. Kita pun didoakan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami hamba-hamba yang saleh. Nah, ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadilah dialog, ya, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW tadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian Isra Mi'raj, ya. Kemudian di sisi lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur, ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah. Amanahnya apa? Adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Yang mana sholat yang asalnya pada umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu itu diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya dengan jumlah yang sangat banyak, ya, jumlahnya sampai 50 rakaat, ya. 50 rakaat. Kemudian dengan jumlah tersebut, ya, tentu, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang berat. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, ya, turun dari langit yang ketujuh, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa amanah apa tugas apa untuk yang Allah perintahkan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatku, yaitu sehari semalam 50 rakaat, ya.
Tentu ini sesuatu yang berat ya. Kalaulah katakanlah dalam 2 rakaat ya 10 menit ya. 10 menit itu 2 rakaat, misalkan kita sholat subuh 10 menit, kemudian 50 rakaat itu sehari berapa ini ya, katakanlah kali berapa 50 rakaat itu sungguh sesuatu yang sangat berat ya. Oleh karena itu berat ya wahai Muhammad, untuk umatmu berat. Coba engkau naik lagi ke singgasana Allah Sidratul Muntaha. Dari 50 rakaat ini ya kemudian sampai yang akhirnya 17 rakaat ya. Tentu itu adalah yang wajib. Yang wajib yaitu subuh 2 rakaat ya, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Tentu itu adalah sesuatu yang wajib yang kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, bahkan Islam sendiri ya memberikan keringanan-keringanan ketika kita dalam kondisi sakit ya. Silahkan tidak sambil berdiri sambil duduk ya. Tidak bisa sambil duduk sambil berbaring. Jadi Islam itu sangat mudah sekali. Sangat simple ya. Yang memberatkan itu adalah diri kita sebetulnya, sehingga dengan kita memberatkan diri kita sampai kita tidak melaksanakan. Nah, ini yang harus kita hindarinya. Nah, kemudian ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dari 17 rakaat yang wajibnya yaitu zuhur sampai isya ya. Pada dasarnya Islam tidak hanya yang wajibnya saja, itu bahkan kalau kita lihat ya dari jumlah salat yang Allah perintahkan yang wajibnya, juga ada ibadah-ibadah yang sunnah. Salah satu contoh misalkan kita mengerjakan yang 17 rakaat ditambah katakanlah sholat tahajud ya, minimal 2 rakaat ya. Kemudian yang ininya 11 rakaat, itu sudah 17 tambah 11 sudah berapa ya? 28 berapa? 33 ya, 17 ya. Ya, kita tambah ya. Tambah lagi misalkan sholat duha 2 rakaat. Tambah lagi yang 10 rakaat. 10 rakaat itu qabla subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu sungguh luar biasa pada dasarnya. Jadi untuk betul-betul menyempurnakan ya, menyempurnakan diri kita ya, dalam hal ibadah, baik itu sifatnya yang wajib ataupun sifatnya yang sunnah. Nah, ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita mengingat Isra Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada diri kita masing-masing, pada dasarnya adalah harus bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bukti? Dengan kita mengingat harus bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita usia ya yang Allah berikan kesempatan kepada kita hari ke hari ya, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tentu mendekati sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajal kita. Kita selalu mengingat tiap tahun ya dengan tanggal 27 Rajab ya, maka kita harus bukan memperbaharui ya, meningkatkan sholat kita ya. Tidak hanya katakanlah gerakan-gerakan saja, tetapi kita harus memahami isi dari sholat ya. Jadi salah satu untuk meningkatkan khusyuan adalah kita memahami isi dari apa yang kita baca. Salah satu contoh,
ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Coba apa artinya subhana rabbiyal a'la? Tidak hanya baca saja, tetapi betul-betul kita mengetahui yang dibaca itu Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Atau bacaan yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka Maha Suci Allah, oh ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ighfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Jadi dengan kita sholat yang kita kerjakan 5 waktu yang wajibnya pada dasarnya adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Seperti sabda Rasulullah, as-shalawatu ila shalawatil khamsu kafarah. Salat waktu ke salat 5 waktu lagi adalah kafarah. Kafarah itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam adalah tiada lain sebagai kifarat. Kemudian yang kedua adalah taqarrub ilallah, sebagai salah satu mediasi kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, ya Allah, jika kita sujud dengan kondisi seperti ini, ya, sudah 3 tahun kita menjalaninya, insya Allah bagi orang-orang yang beriman, ya, tidak akan stres atau tidak akan menjadi suatu apa. Ya. Kadang-kadang kalau orang mengatakan hanya ini, karena naon-naon, nah itu mungkin orang yang akan mengatakan seperti itu. Tapi kita bersabar kepada Allah dengan kondisi seperti ini, ya, bahwa kita sebagai makhluk yang sangat dhaif, ya, yang sangat lemah, perlu bimbingan, ya, perlu petunjuk, ya. Kita insya Allah dengan kita sujud selalu berdoa. Ya, jadi ketika kita berdoa, kenapa yang tidak diijabah saja? Ya, belum waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah suatu hari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, tentu harus ada ketika kita sholat, ya, harus ada perubahan dalam diri kita yang biasanya kita malas dalam belajar atau apapun, ya, kita niatkan dalam dengan kita sekolah, insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang biasa kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, ya, maka dengan sholat itu ada perubahan, maka insya Allah kita sudah mendekatkan sholat. Nah, oleh karena itu banyak sekali, ya, orang-orang hanya melaksanakan itu hanya gerak-geraknya saja, tetapi isi dari sholatnya itu belum dipahami. Nah, itu banyak katakanlah STMJ gitu, ya, salat terus maksiat jalan. Gitu. Salat masalah, kalahkah menutupi. Salat masalah, kalah misalkan ghibah. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi ya insya Allah dengan sholat itu ada perubahan yang dalam diri kita dari lahiriah ataupun batiniahnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita siap dengan apapun, ya, qada dan qadarnya Allah. Dan insya Allah, ya, kita siap itu. Misalkan dengan kita sakit, ya Allah jadikanlah dengan sakit ini menjadi kifarat atas dosa-dosa hamba-Mu ini. Ya. Kita masih diuji, itu masih alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian dari kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya, itu adalah sebagai muhasabah diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita masing-masing.
dan mungkin ya dengan kondisi seperti ini ya kita jangan misalkan menyalahkan siapapun, tapi mungkin ya, dengan kondisi ini hambamu ini masih ada kekurangan-kekurangan. Ini jadi terus tingkatkan ya. Ya, insya Allah itu akan menjadikan satu kenikmatan, ketenangan dalam hidup ini ya, ketika kita melaksanakan sholat. Nah, ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW dengan kejadian Isra Mi'raj tadi ya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang tidak percaya ya, tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi kan tadi ya kata Pak Gun sehari semalam ya. Bahkan kalau saya baca itu ternyata perjalanan dari ke langit ya bumi ke atas itu katanya sampai 500 tahun ya, 500 tahun kan. Itu perjalanan cahaya ya. Perjalanan cahaya untuk sampai itu sampai ratusan tahun. Tetapi Rasulullah SAW Allah tunjukkan ke umat manusia sehari semalam dengan kuasa Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika sudah turun ya, ke alam dunia, ya Rasulullah apa buktinya bahwa engkau itu telah melaksanakan Isra Mi'raj? Coba ada apa saja di Palestina? Rasulullah menyebutkan ada Masjidil Aqsa, ya. Kemudian tempatnya seperti ini. Ternyata engkau betul ya Rasulullah. Ternyata engkau betul. Namun ketika itu pada waktu itu ada seorang Abu Jahal yang masih tidak percaya dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Apa buktinya? Coba tunjukkan kepadaku kalau kau benar-benar utusan Allah, buktikan ya bahwa engkau ini bisa membelah-belah. Ternyata pada waktu itu di malam harinya mengumpulkan semua manusia ya, untuk meyakinkan kepada Abu Lahab, Abu Jahal yang pada waktu itu masih tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung ya membelah bulan ya, dengan pedangnya. Ternyata apa yang terjadi, Abu Lahab, Abu Jahal ini masih saja tidak percaya. Itu adalah sihir. Nah, ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang di luar akal manusia, secara akal kita tidak akan bisa menerimanya, tidak akan bisa menerimanya. Masa Rasul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kemudian dari ke Sidratul Muntaha hanya beberapa mungkin hitungan dunia itu hanya beberapa jam gitu ya. Tetapi yang kita terima ya, bisa kita terima adalah keyakinan kita dengan dalil nakli, yaitu dalam surat Al-Isra ayat pertama dengan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan ya, melaksanakan perjalanan terhadap hambanya itu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu ya, haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami kata Allah menunjukkan ayat-ayat kami, menunjukkan kekuasaan Allah. Nah kemudian selanjutnya tadi ketika Isra Mi'raj itu saya sedikit ini uritun nar ya, diperlihatkan kepadaku. Ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan kepadaku apa an-naro, api neraka. Ternyata faida aksaru ahluha an-nisa, ternyata banyak sekali ya yang penghuninya neraka. Kenapa ya Rasulullah? Ini yang harus kita hindari ya. Yang pertama adalah yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir itu adalah kufur kepada suami. Kufur kepada suami itu contohnya ini misalkan
gaji sekian, bapak menisakti, nah itu, atau itu harus bersyukur. Yang kedua adalah wayak suralahan, ya, yang harus dihindari itu banyak pelanggan. Kemudian innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah dia yang maha mendengar juga maha melihat. Ikhwati iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kejadian Isra Mi'raj ini ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita petik ya, terutama di dalam sholat ya, yang saya tekankan, mari kita dengan memperingati bukan hanya gerakan-gerakan saja, tetapi di sisi lain mari mencoba meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Salah satunya adalah dengan kita memahami apa yang kita baca. Karena dengan kita memahami apa yang kita baca, insya Allah ya, akan menjadikan satu ketenangan dalam hidup ini. Seperti halnya ketika kita duduk di antara dua sujud ya, Robbi firli ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Robbi firli warhamni, sayangilah aku. Firli warhamni wasburni, peliharalah aku, jauhkanlah aku. Wajbuni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni warzuqni, dan berilah aku rezeki. Wahdini ini berilah aku petunjuk. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Jadi sungguh sangat luar biasa Islam itu kalau kita memahami betul-betul ya, semuanya ada ketika dalam sholat itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ya sekian setengah jam lah dari share ilmu ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan tadi khususnya bagi saya sendiri ya, bermanfaat umumnya bagi semuanya yang menyimak tadi yang saya sampaikan tadi. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Awaluddin atas paparannya. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya doa dan penutup. Kami persilakan juga kepada Pak Awal untuk dilanjutkan dengan doa bersama bagi kita semua, bagi kesehatan seluruh warga SMK Bumi Siliwangi juga. Mangga Pak Awal, dipersilakan. Baiklah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian siswa-siswi juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga, malah kita menumbuhkan hati kita, kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul ya Allah di depan laptop atau kamera handphone masing-masing ya Allah, seraya memohon kepadamu ya Allah. Ya kami, jadikanlah umur kami ya Allah menjadi umur yang penuh berkah darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Pada kesempatan ini pula kami memohon kepadamu ya Allah, yang mana saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini banyak yang sakit, di antaranya Ibu Leli, guru-guru kami, siswa-siswi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang pada kesempatan ini sakit. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kesehatan lahiriah maupun batiniah. Jadikanlah dengan sakitnya itu merupakan ujian, merupakan kifarat atas dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua menjadi hamba-Hambamu yang soleh dan solehah.
Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami semua ya Allah di akhirat kelak menjadi hamba-hambamu yang selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, yang selalu mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu yang tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Oleh karena itu sayangilah mereka berdua ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah pada orang tua kami di dalam mencari nafkahnya ya Allah. Mudahkanlah dalam mencari rezekinya ya Allah. Karena Allah yang hanya memberikan rezeki kepada mereka ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sebagai hamba-Mu yang masih banyak kelemahan ya Allah. Jadikanlah kelemahan yang ada pada dalam diri kami ya Allah sebagai penutup aib kami Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ke hari yang telah kami lalui, bulan ke bulan yang telah kami lalui, tahun ke tahun yang telah kami lalui ya Allah, jadikanlah sebagai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah di antara kami, guru-guru kami, siswa menjadi silaturahim persaudaraan yang sangat erat ya Allah. Jauhkanlah dari kami semua permusuhan, jadikanlah ukhuwah yang sangat erat. Ya Allah ya Tuhan kami memohon sekali lagi ya Allah, saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini sedang sakit, jauhkanlah dari penyakit yang sedang melanda ya Allah. Amin. Dari wabah ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junud wal judam wasayil asqam. Allahumma rabbun nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Kaulah Tuhan segala manusia, hilangkanlah sakit baik sakit lahiriah maupun batiniah ya Allah kepada saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini sedang sakit. Kaulah yang menyembuhkan, tidak ada obat selain obat dari-Mu. Hilangkanlah sakit yang tidak meninggalkan sakit lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kata-kata yang benar mata-mata datangnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mata-mata datangnya dari saya untuk itu mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan juga siswa-siswa semuanya, demikianlah pengajian peringatan Hari Isra Mi'raj di SMK Bumi Siliwangi ini sudah kita laksanakan. Sebelum acara kita tutup, perkenankan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian juga dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini ada kekurangan. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Bukhari atau kita sudah saja? Cekap, pasti cekap. Nanti barangkali berkenaan dengan kegiatan pembelajaran, nanti ada pengumuman selanjutnya. Iya. Dan juga mungkin nanti bagi yang tidak bisa mengikuti acara ini, nanti akan ada disampaikan rekamannya via YouTube, nanti bisa disimak di YouTube. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti bisa menyampaikan, nanti saya akan di-share
mungkin linknya oleh Pak Muji ya Pak Muji untuk dilihat di YouTube materi hari ini. Ya, Ya. beserta Akhir absensinya. kata, ya, oke. Akhir kata kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.